warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Hairuni Sarabani dari kelas 10-8 beserta teman-teman aku. Aku Yozan Ihsan. Aku Siti Hanifah Agustin. Aku Talita Putri Ardiningrum. Aku Frisa Dwi Oktaviana. Aku Muhammad Januar Hakim. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu ketua eskul nih. Kira-kira ketua eskul dari eskul apa ya? Mau tahu? Simak terus videonya ya. Jadi kita lagi sama salah satu ketua eskul di SMA 4. Yuk kita simak kegiatan kita selama bersama ketua eskul yang satu ini. Jadi sebelum kita bertanya-tanya soal eskul di SMA 4, Teteh boleh gak perkenalan dulu? Teteh namanya siapa, kelas berapa, dan Teteh dari ketua eskul apa sih di SMA 4 ini gitu? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadla Naurah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya menjabat sebagai ketua dari ekstrakurikuler Angklung dan Arumba SMA Negeri 4 Karawang. Baik Teh Najila. Sebelumnya eskul angklung tuh eskul apa sih? Kayak kegiatannya tuh ngapain aja gitu? Oke, untuk ekskul angklung ini sebenarnya kegiatannya dari namanya aja kita tahu kan angklung, berarti nggak jauh-jauh dari main angklung. Terutama ada arumba juga. Arumba tuh kita biasa disebut main perkusi. Contohnya main bass, main kendang, main kahon, main gambang. Jadi angklung arumba tuh kegiatannya nggak jauh-jauh dari bermain alat musik yang disebutkan sama saya tadi gitu. Nah, untuk visi misi Teteh selama jadi ketua angklung ini apa sih Teh? Sebenarnya aku lupa ya visi misinya, tapi gak apa-apa, aku sebutin yang seinget-inget aja dulu ya. Jadi untuk visi misi itu dulu, visi aku untuk ekskul angklung adalah menjaga, melestarikan alat musik tradisional, yaitu angklung dari Jawa Barat dong, tentunya Karawang gitu. Nah, misinya tuh dengan membuat program kerja. Contohnya kita mengikuti lomba musik angklung Padang di Bandung. Terus kita juga mengikuti Angklung's Day atau Hari Angklung dengan bermain angklung gitu. Lalu apa sih moto Teteh sebagai ketua eskul angklung? Oke, pertanyaan bagus. Kalau moto aku sih dan harapan buat ekskul angklung tuh berani ambil risiko, bermimpi besar, dan berharap besar. Keren. Nah, waktu pas pemilihan ketua eskulnya itu kayak bagaimana sih Teh kriteria ketua di eskul angklung ini? Apa ada persyaratannya gitu buat jadi ketua di eskul angklung ini? Yang pertama, yang paling harus mendasari sebagai leadership itu adalah bertanggung jawab. Kalau sudah bisa bertanggung jawab, otomatis dia pasti punya harapan yang besar buat semua anggotanya. Jadi yang paling penting tuh tanggung jawab, terus dia aktif berbicara di depan umum, dan dia juga bisa adil sama semua orang gitu. Lalu ada juara berapa sih dan apa saja yang telah diraih di ekskul angklung ini? Oke, untuk ekskul angklung ini dulu tahun 2016 sempat menjuarai juara 1 lomba musik angklung Padang di UPI. Lalu pernah ke Thailand juga untuk mengadakan pameran seni atau pertunjukan seni gitu. Terus baru-baru ini nih kita mendapat juara harapan 2 di lomba angklung musik Padang 2023. Nah, kalau misalnya buat tempat lombanya itu di mana aja sih Teh? Terus tempat lomba yang terjauh tuh di mana gitu? Oke, untuk tempat lomba kayaknya kita nggak jauh-jauh dari Bandung mulu nih ya, karena emang udah klop banget sama Bandung. Untuk yang terjauh juga masih di Bandung sih, tapi kalau di luar lomba kita pernah membawa nama SMA 4 Negeri Karawang ke Thailand. Terus di ekskul angklung tuh ada apa aja sih Teh? Atau ada yang harus digarap bersama selain angklung gitu? Tentu ada dong, ada juga namanya arumba. Di situ kan tadi aku sempat jelasin kalau arumba tuh kayak main perkusi atau alat-alat yang berat. Contohnya kayak bass, kahon, gambang. Nah, arumba juga itu sebenarnya bisa tampil sendiri mandiri tanpa adanya angklung. Tapi kalau sudah digabung jadi angklung dan arumba, itu bisa menjadi sebuah pertunjukan seni musik antara angklung dan arumba. Tuh.
Nah, buat eskul angklung ini tuh berdirinya dari tanggal berapa sih teh? Kayak tanggal tahun berapa gitu di SMA 4 ini? Oke. Pertamanya tuh sebenarnya kita belum ada ekskul angklung loh guys. Baru ada Arumba atau Fatkar Ensemble. Itu berdiri kalau gak salah 14 November tahun 2014. Terus baru ada ekskul angklungnya berdiri tanggal 21 November 2015 atau 16-an. Nah, di situ tuh baru pertama kali ada angklung yang di SMA 4 Karawang gitu. Sebelumnya belum ada. Lalu ada siapa sih pembina ekskul angklung ini? Kayaknya kalau aku sebutin pada tahu deh. Tahu deh kayaknya, tahu dong. Pembina ekskul angklung itu Bu Safira Lutfia. Pada tahu kan? Wihi. Nah, tadi kan Teteh kan udah menjelaskan ya Teh tentang eskul angklung. Nah, kan Teteh sekarang masih jadi ketua angklung. Berarti Teteh pernah merasakan dong kayak tantangan Teteh sebagai ketua angklung itu apa gitu? Apa aja tantangannya gitu? Kalau diceritain sedih sih. Tapi untuk tantangan terbesar dari ketua angklung itu adalah kalian menyatukan semua anggota dalam satu padu. Itu paling susah karena pasti dong di setiap anggota ekskul tuh ada yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya emosional, ada yang sifatnya ceria, atau ada yang suka pemarah. Nah, cara nyatuin isi otak mereka tuh emang susah banget. Cara bikin mereka menjadi kelompok atau harmoni yang indah kayak main angklung itu susah. Tapi sebagai ketua angklung aku juga bisa minta bantuan ke partner-partner aku atau pengurus-pengurus aku yang lain. Jadi emang yang bikin challengingnya tuh itu banget lah, kayak menyatu padukan semua anggota ekskul angklung Arumba. Nah kan udah itu, terus ada peraturan apa aja sih yang ada di ekskul angklung ini? Nggak ada peraturan yang detail ya. Tapi yang paling utama karena kita pakai angklung dan itu tuh sarana fasilitas sekolah, itu harus dijaga, gak boleh dirusak, jangan hilang. Pokoknya harus peraturannya tuh gak jauh-jauh dari menjaga alat. Yang lainnya bebas, kalian mau jungkir balik di aula ke, mau main trampolin di aula boleh, asal kalian menjaga alat musik tersebut. Nah, hal apa sih Teh yang bakal Teteh lakukan dari ekskul angklung untuk sekolah? Wah, sulit pertanyaannya. Belum dipikirkan. Tapi sejauh ini hal yang bakal aku lakuin untuk ekskul ekskul angklung ini adalah pertama, harus melestarikan ekskul angklung Arumba. Jangan sampai ekskulnya ini vakum kayak 2 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu pas Covid ya. Jangan sampai. Terus kita juga bakal gempor-gemporan untuk mengharumkan nama ekskul angklung SMA Negeri 4 Karawang dengan mengikuti berbagai lomba dan kegiatan atau event lainnya. Lalu ada berapa jumlah saat ini peserta ekskul angklung dari kelas 10, 11, dan 12? Jumlah aktif ya? Dikit, tapi gak dikit. Oke, rata-rata ya kalau jumlah dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bisa dibilang 80 orang. 80 orang yang sudah terhitung datanya. Itu ada yang sebagian aktif, ada yang sebagian masih kadang malas-malasan, tapi sekitar 80 orang. Nah, buat cara daftarnya itu bagaimana sih Teh? Atau ada seleksi gitu, atau ada persyaratannya biar kita bisa masuk ekskul tersebut? Oke. Ih, boleh promosi dong di sini ya. Untuk persyaratannya kemarin kita nggak milih-milih yang gimana-gimana. Pokoknya asal kalian mau komitmen di ekskul angklung dan kalian bersedia buat mengikuti ekskul tersebut, otomatis kalian bisa masuk menjadi anggota ekskul angklung. Nah, untuk cara daftarnya kalian bisa cek aja di Instagram kita ya @saf.fatkar. Nanti ada linknya di situ. Ya, di follow. Nanti kalian bisa masukin ke linknya, terus daftar, terus masuk grup. Oke, sudah selesai. Oke. Terus apakah di ekskul angklung tuh pernah terjadi pasang surut seperti kekurangan anggotanya tidak aktif? Terus bagaimana cara ekskul angklung ini mengatasi hal tersebut? Pernah banget. Dulu sebelum
ekskulnya emang sempat gak aktif guys pas COVID ya pasti COVID, sekolah jadi PJJ kan. Nah itu udah gak aktif, vakum selama 2 tahun, kita nggak ikut lomba, terus udah bener-bener zong banget. Sisa-sisa anggotanya juga cuma 3 orang, cuma 2 orang. Terus semenjak ada lomba lagi, kita gencar buat nyari anggota. Dan kayak cara mengatasi kekurangan anggota atau ekskul nggak aktif tuh dengan pertama ngider kelas. Kita tuh dulu sempat mau narik-narikin anak-anak kelas 11 ya, berarti sekarang kelas 11 buat kayak ayo dong join angklung, atau ayo dong ada yang mau ikut lomba nggak. Nah karena mereka tertarik, itu kan lombanya tingkat nasional ya, jadi kayak wah ini kalau menang lumayan nih sertifikatnya buat SNBP atau SNBT gitu. Jadi kita tetap gencar mencari banyak anggota untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, buat struktur organisasinya tuh apa saja Teh? Terus tugasnya tuh apa saja gitu? Bisa disebutkan namanya? Oke, boleh. Untuk struktur organisasinya dari ketua ada aku, Nadila Naurah. Di sini tugas aku untuk mengkoordinasi semua dari segala gala-gala ekskul angklung. Terus selanjutnya ada wakil ketua yaitu Jessica dari kelas 12 IPA 3. Dia yang bakal menghandle semuanya kalau misalnya saya sebagai ketua tidak aktif atau hilang arah. Selanjutnya ada bendahara. Di sini bendahara ada Saskia dan Diva. Mereka yang handle semua dari pemasukan uang kas, pengeluaran uang kas, serta alat-alat atau barang-barang yang harus dibeli untuk persiapan event-event nanti. Selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris di sini ada Arin dan Aura Puan. Dia di sini menghandle semua segala absensi anggota. Terus ada juga dia membuat program kerja dari tahun ke tahun dan membuat keterangan untuk nilai rapot. Terus selanjutnya ada seksi peralatan yaitu Aura Libya. Di sini seksi peralatan perannya sangat penting untuk menjaga alat-alat serta menjamin bahwa alat tidak rusak gitu. Nah, untuk pertanyaannya sudah selesai, sudah terjawab semua. Terima kasih sebelumnya kepada saya Nadila. Mungkin segitu saja dari kita. Semoga kedepannya Teteh bisa lebih semangat menjadi ketua. Dan semoga kalian juga setelah melihat video ini kalian tertarik untuk mengikuti ekskul angklung di SMA 4 ini. Terima kasih. Nah, jadi itu dia video wawancara dari Ketua Ekskul Angklung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.